Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita saat teduh kita berdoa di dalam hati. Doa kita mulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 648 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan.
Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini adalah titah ke-7 dan titah ke-8. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami Untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami
dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 437 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Yesus
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita dengar warta jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis, artinya Tritunggal Allah. Topik minggu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Ibadah dan kebaktian keluarga di rumah. Tertib acara ibadah minggu dan kebaktian WEK dapat kita lihat di WA grup WEK masing-masing yang di-share Sintua WEK dalam format PDF. Dan kita juga dapat mengikuti ibadah minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui Sintua WEK atau transfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 13420011314. Diharapkan seluruh jemaat melaksanakan ibadah di rumah dan mendoakan agar segera berlalu kesulitan akibat kejadian sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Ibadah minggu kembali di gereja. Ibadah minggu kembali kita laksanakan di gereja setelah pengumuman resmi dari gereja ke WEK masing-masing, dan untuk sementara kita melaksanakan ibadah di rumah. Anak yang lahir hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 telah dikaruniakan Tuhan satu orang anak laki-laki bagi keluarga Bapak B. Sitanggang, Ibu Boru Situmeang, alamat Jalan Uka, Perumahan Green, Stabita, Blok S, nomor 2, masuk WEK 6. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Jemaat yang pindah, mulai minggu ini telah pindah huria, yaitu keluarga Bapak Infantri Simbohombing dan Ibu Minora Borusinurat beserta 3 orang anak mereka selama ini tinggal di WEK 4. Mereka pindah ke Gereja GKPI Lumban Simnambela, Parsaoran Nauli, Sumatera Utara. Kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik di tempat yang baru. Pemberkatan nikah. Warta pertama.
hendak menerima pemberkatan nikah Firdon Rudi Hartono Siregar, putra dari Bapak G. Sormin, Ibu MC Borusiahaan, Jemaat HKBP Rajawali, Resort Rajawali, dengan calon mempelai Sari Arta Boru Simajuntak, putri dari Bapak H. Simajuntak, Ibu L. Boru Pardede, Jemaat HKBP Rajawali, Resort Rajawali, akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 di HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Jemaat yang meninggal hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 telah meninggal dunia jemaat kita, yaitu Salomo Manurung, suami dari Ibu Boru Nainggolan. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 1 ayat 6. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Wek di Konsustori. Warta keuangan. Warta keuangan dapat kita lihat di WA Wek kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat dalam 1 minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan kepada kami di dalam 1 minggu ini. Kami boleh Tuhan Engkau berikan kesehatan, kami boleh Tuhan untuk menaikkan pujian beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami apabila mengalami suatu penyakit atau dirawat di rumah sakit, baik yang berbaring di rumah, Tuhan pulihkan mereka, berkati Tuhan obat yang mereka minum, dan kembalikan mereka sehat ya Bapa, agar kembali mereka Tuhan bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bersekutu bersama kami di suatu nanti Tuhan, kami telah boleh bersekutu di tempat-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, kami sangat banyak Tuhan mengalami banyak cobaan dalam kehidupan kami, terlebih di saat sekarang ini ya Bapa, wabah penyakit virus corona atau pandemi COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia, di negara kami Indonesia, khususnya Tuhan buat seluruh jemaat kami HKBP Rajawali, biarlah Tuhan Engkau lindungi Tuhan, Engkau jauhkan dari virus corona ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan kami Engkau berikan kesehatan, boleh kami melakukan segala aktivitas kami, boleh kami melakukan pekerjaan kami, berkati ya Bapa,
Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Setanggang yang Engkau berikan Tuhan seorang anak laki-laki. Berkati Tuhan anak yang Engkau berikan kepada mereka. Berkati juga Tuhan ibunya, berikan kesehatan dan anaknya boleh tumbuh besar menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap pekerjaan keluarga Bapak ini agar bisa membesarkan anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang berduka, yaitu keluarga Nyonya Manurung yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga ini. Engkau berikan Tuhan ketabahan dan kesabaran. Boleh mereka tetap Tuhan setia Tuhan kepadamu. Jangan mereka Tuhan terlena, tapi mereka tetap berpengharapan kepadamu saja. Bahwa semuanya Tuhan Engkau akan memberikan jalan dan penghiburan dan indah pada waktunya ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat kami Tuhan yang pindah dari Huria kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, keluarga yang pindah Tuhan ke Sumatera Utara, biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan juga mereka Tuhan dalam perjalanan perpindahannya Tuhan, boleh sampai ke tempat tujuannya dengan selamat dan sukacita. Boleh kembali mereka memuji memuliakan nama Tuhan di tempat yang baru. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu HKBP Raja Wali yang berulang tahun Tuhan pada minggu ini Tuhan. Mulai dari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, baik yang belum jemaat ya Bapa, berkati ya Tuhan Yesus, berikan panjang umur, berikan kesehatan, mulai dari yang balita sampai orang tua. Engkau jaga ya Bapa, berkati setiap usaha mereka, berkati setiap pekerja mereka, kepada anak-anak berikan kepintaran, agar mereka bisa Tuhan sukses meraih cita-citanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kami seluruh umat-Mu ya Bapa. Engkau jagai kami Bapa, Engkau berkati kami Bapa, setiap langkah kami, setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai kami, kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau sungguh baik ya Bapa, walaupun kami kadang Tuhan melanggar hukum-Mu, walaupun kami Tuhan kadang ragu akan kepadamu, tapi Tuhan ampunkan dosa kami itu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kau selalu Tuhan mengasihi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan kepada kami. Ajari kami ya Tuhan Yesus, agar kami tetap setia, tidak kurang sesuatu apapun juga. Kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan kami yang mendengar firman-Mu mendapatkan berkat, mendapatkan tuntunan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan bukan hanya pendengar firman, tapi kami pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami berlaku sesuai dengan Tuhan yang kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang akan membentuk pernikahan kudus ya Bapa, yaitu keluarga Siregar ya Bapa, dan keluarga Simajuntak. Tuhan, berkati kedua belah pihak keluarga ini, berikan kesehatan sehingga mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari sampai hari nantinya, boleh mereka Tuhan bersuka cita, boleh mereka Tuhan melangsungkan pernikahan kudus Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Jadikanlah Tuhan keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan segala dosa.
Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan, agar layak kami Tuhan menerima berkat anugerah daripadamu. Terpujilah Engkau Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini, boleh Tuhan Engkau sempurnakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi
dan bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah kita hari ini ataupun kitab Kejadian pasal 1 ini, mungkin hal ini tidak asing lagi bagi kita. Sebab Kejadian pasal 1 ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sejak kita sekolah minggu, kita sudah sering mendengar cerita penciptaan Tuhan akan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan saya yakin bahwa semua kita pasti hafal ayat yang pertama dari Kejadian pasal 1 ini. Mungkin kita semua menghafal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Secara khusus saudara-saudara, nats khotbah kita hari ini berbicara tentang penciptaan Allah akan manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan penuh keistimewaan. Apa saja keistimewaan manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, itulah yang dapat kita lihat dalam nats khotbah kita hari ini. Yang pertama saudara-saudara, manusia itu diciptakan bukan karena kebetulan, tetapi penuh dengan perencanaan. Manusia diciptakan Tuhan bukan karena kebetulan, tetapi dengan penuh perencanaan. Jika kita lihat dalam ayat 26 dikatakan di sana bahwa sebelum menciptakan manusia itu, Allah terlebih dahulu merancang, Allah terlebih dahulu merencanakan penciptaan akan manusia. Jika kita lihat dalam ayat 26 dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia. Dari sana dapat kita lihat saudara-saudara bahwa penciptaan itu bukan karena kebetulan, tetapi penuh dengan perencanaan dari Allah sendiri. Yang kedua saudara-saudara, manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, imago Dei. Oleh karena itu, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semua manusia adalah gambaran dari Allah. Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, semua kita adalah gambaran dari Allah sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah memandang rendah orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah memandang orang lain itu lebih rendah dari kita. Jangan pernah memandang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Sebab kita semua adalah segambar dengan rupa Allah. Yang ketiga saudara-saudara, keistimewaan manusia itu kita lihat dalam ayat 28 dikatakan di sana bahwa manusia itu diberkati oleh Allah. Manusia itu diberkati oleh Allah. Yang keempat saudara-saudara, manusia itu diberi mandat, diberi tugas, yaitu yang pertama tugas manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Saudara-saudara, ini adalah dasar dari pernikahan kudus di antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan. Manusia itu diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi, dan ini menjadi landasan dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan dari ciptaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dalam hal ini kita harus ingat apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan program keluarga berencana. Najuludu molo banyak anak banyak rezeki. Tetapi untuk saat ini kita juga harus memperhatikan. Kita juga harus memperhatikan segala sesuatunya. Kita juga harus memperhatikan kelangsungan pendidikan, kesejahteraan dari anak itu sendiri.
Yang berikut saudara-saudara, yang kedua, mandat ataupun tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia itu berkuasa atas segala ciptaan. Berkuasa dalam hal ini bukan berarti manusia itu sesuka hati untuk merusak setiap ciptaan Tuhan, tetapi sebagai gambaran dari Allah, sebagai gambar dari Allah, manusia itu dikehendaki oleh Tuhan untuk merawat, untuk menjaga, untuk melestarikan seluruh ciptaan Tuhan. Itulah tugas kita sebagai makhluk yang istimewa diciptakan oleh Tuhan. Kita dituntut melalui nats kita ini agar kita merawat dan melestarikan setiap ciptaan Tuhan. Yang kelima saudara-saudara, keistimewaan manusia itu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam nats ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji. Segala pohon-pohon yang buahnya berbiji menjadi makanan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu. Ini berarti bahwa Tuhan tidak hanya memberikan tugas bagi kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu memperhatikan, memberikan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tuhan tidak hanya menugaskan kita untuk merawat setiap ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita. Tuhan juga memperhatikan kelangsungan kehidupan kita. Tuhan juga memperhatikan dan memberikan kebutuhan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan bagi kita dari nats khotbah kita hari ini? Yang pertama saudara-saudara, khotbah ini mengarahkan kita untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Melalui peristiwa ataupun cerita penciptaan manusia dan alam semesta ini, kita diarahkan untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dengan rupa Allah. Oleh karena itu, jangan pernah bertanya bagaimana sesungguhnya rupa dari Tuhan itu. Rupa dari Allah itu adalah diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap rendah orang lain, karena di hadapan Tuhan kita adalah sama sebagai gambaran dari rupa Allah sendiri. Yang kedua saudara-saudara, sebagai gambaran dari Allah, kita ditugaskan untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Setelah Allah menciptakan manusia yang pertama itu, Allah melihat dan berkata bahwa semuanya sudah amat baik. Semuanya sudah amat baik. Tanggung jawab kita sekarang di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, tanggung jawab kita adalah merawat, melestarikan semua ciptaan Tuhan agar tetap seperti semula, semuanya amat baik. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya merawat, melestarikan, menjaga alam semesta ini agar seperti semula diciptakan oleh Tuhan, semuanya amat baik. Saudara-saudara, kita sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di tahun kemarin, peristiwa asap yang terjadi di tengah-tengah daerah kita ini. Saudara-saudara, ini mungkin salah satu contoh keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam semesta, alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, tindakan yang demikian tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan melalui nats khotbah kita hari ini. Yang ketiga saudara-saudara, jangan pernah berkata bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan mandat ataupun tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai makhluk yang istimewa. Jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan bagi kita. Sebab di samping kita ini adalah segambar dengan Allah. Jelas dalam nats kita ini dikatakan bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan dan kita telah diperlengkapi oleh Tuhan. Kebutuhan kita semua diperhatikan oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi sebagai orang percaya,
Sebagai orang percaya kita telah menerima curahan roh Allah. Kita telah menerima pencurahan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberkati dan memperlengkapi kita untuk tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Yang keempat, saudara-saudara, topik minggu kita hari ini mengatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bagaimana agar kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Nats ini mengajak kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, sehingga semuanya baik adanya, dan di sanalah kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang kita hadapi saat ini, marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari berdoa agar Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita melalui para ilmuwan, para ahli-ahli yang berusaha meneliti dan menemukan vaksin atas virus corona ataupun COVID-19, sehingga dengan demikian kita dapat bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Mari senantiasa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui para ilmuwan, para ahli-ahli, agar menemukan dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan obat ataupun vaksin terhadap virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Sehingga dengan demikian kita dapat bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat kembali bersekutu, beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Kita dapat kembali melakukan aktivitas kita dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami pada Minggu Trinitatis hari ini, yang mengajar kami bahwa Tuhan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan penuh dengan keistimewaan. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, firman-Mu telah mengatakan bahwa semua ciptaan-Mu adalah baik adanya untuk kelangsungan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus, memberikan hikmat kepada para ilmuwan, para ahli-ahli yang berusaha untuk menemukan obat ataupun vaksin terhadap virus COVID-19 yang sedang mewabah di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan mereka Tuhan, berikanlah hikmat yang daripada Engkau, sehingga dengan demikian kami dapat bersukacita di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Bukenda nomor 116 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.